semuanya, balik lagi di Ades Talk. Ades Talk. Well, sahabat Upscape, banyak sih dari kita yang pengen banget untuk punya usaha sendiri, ya nggak sih? Tapi kalau di keperawatan tuh biasanya kita kenal dengan nursepreneur. Bener nggak sih sahabat Upscape ya? Nah, aku juga punya cita-cita kayak gitu sahabat kreatif, pengen punya usaha gitu walaupun menjadi seorang perawat, ya nggak sih? Tapi aku nggak tahu mau bikin usaha apa, kayaknya nggak bakat juga gitu sahabat Upscape ya. Tapi kali ini aku mau berguru dulu nih sama seseorang yang usahanya sudah besar. Sebesar apa? Besar banget lah pokoknya ya. Makanya sahabat Upscape, kayaknya kita langsung aja kenalan sama siapa sih? Ada Mbak Retno. Hai Mbak Retno. Halo semuanya. Aduh, cantik banget nih Mbak Retno. Terima kasih Kak Ade. Apa kabarnya nih Mbak Retno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bahagia selalu. Alhamdulillah. Ya, karena tiap hari ketemu bayi-bayi. Nah, ketemu bayi-bayi ini yang menarik nih. Aku ngeliat Instagramnya Mbak Retno dulu, namanya Little Boo. Little Boo ya, itu bener. apa sih Mbak Retno? Boleh dikasih tahu dulu nggak? Little Boo itu awalnya itu kan memang aku seneng sama anak-anak. Terus pengen terjun ke dunia anak-anak, sehingga mau nyiptain suatu bisnis yang itu berhubungan dengan anak-anak. Jadi little itu kecil, bu itu ibu. Jadi aku mengartikan sendiri kalau itu malaikat kecilnya ibu. Gitu. Oke, so sweet banget, malaikat kecil ibu gitu ya. Tapi nih kayak yang sahabat Upscape denger juga, Mbak Retno dia punya bisnis yang berhubungan sama anak-anak. Nah, mungkin pada penasaran juga apa sih bisnisnya? Boleh dikasih tahu dulu dong, Mbak Retno. Bisnis ini bergerak di bidang apa sih? Iya, sebenarnya bisnis ini itu tentang baby spa. Jadi pelayanan kita untuk anak-anak, untuk bayi, balita, dan juga saya juga ke ibu hamil dan ibu postpartum. Oh, baiklah. Baby spa nih sahabat Upscape. Keren juga ya. Tapi itu lumayan ini juga sih ya, lumayan up banget juga usaha itu di zaman sekarang ya Mbak ya. Aku yakin pelanggan Mbak Retno tuh banyak banget ya nggak sih? Mbak Retno butuh karyawan nggak? Aku mau nih. Gajinya banyak nggak? Sebenarnya ini lagi proses cari karyawan, karena kan ada gerai sendiri, sama saya juga home care. Jadi kalau sendiri itu, kalau home care nih, geraiku pasti tak tutup. Nah ini masih proses cari karyawan. Oke, baiklah, benar-benar ya. Home care bisa, gerainya juga ada. Baiklah, sahabat Upscape. Pundi-pundi uangnya memang banyak kayaknya nih ya. Cuannya emang mengalir terus kayaknya nih Mbak Retno. Tapi Mbak Retno, Amin. Tapi Mbak Retno, aku mau tanya sih Mbak Retno. Ide awalnya tuh dari mana sih? Ide awalnya, kenapa bisnis? Kan kalau kita sebagai seorang perawat mau kerja di rumah sakit kan prosesnya banyak tuh. Harus nunggu UKOM, harus nunggu STR jadi. Benar-benar. Nah, selama fase menunggu itu, aku tuh sebenarnya nggak pengen tuh yang namanya nganggur di rumah. Jadi aku ikut pelatihan sambil menunggu semua itu jadi. Karena dari orang tua sendiri itu pengen banget anaknya itu kerja di rumah sakit. Jadi nggak apa-apa saya ngikutin kemauan orang tua, sama nggak apa-apa saya sebelum menikah pengen kerja di rumah sakit. Nah, saya ikut pelatihan baby spa, akhirnya saya melakukan home care terlebih dahulu. Gitu. Oke, berarti ikut pelatihan dulu gitu ya Mbak ya? Iya, benar, ikut pelatihan. Jadi setelah lulus nurse itu saya langsung ikut pelatihan. Oke, berarti udah lulus kuliah, lulus nurse, itu langsung ikut pelatihan gitu ya. Oke deh, seru juga. Aku nggak kepikiran loh itu kemarin loh.
kenapa aku nggak ketemu Maretno-nya kemarin-kemarin gitu ya, sahabat Upscape ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin aku juga bisa buka usaha ini. Nah, bener sekali. Oke deh. Tapi nih Mbak Retno udah berapa lama sih usahanya jalan? Baru mau setahun Februari. Tapi selama setahun itu ada jeda, aku close dulu karena aku kerja di rumah sakit gitu. Oke, berarti sekarang lagi kerja di rumah sakit juga? Enggak, udah resign. Udah memutuskan resign dan fokus lagi ke baby spa. Oke, aku pikir tuh masih di rumah sakit juga. Kalau di rumah sakit juga, wah, luar biasa banget dong tenaganya gitu ya. Ya, nggak kebayang. Jadi waktu awal-awal mulai itu masih kerja di rumah sakit atau enggak, Mbak? Awal mula itu kan belum kerja di rumah sakit, masih nunggu. Aku jalan sambil home care. Terus aku keterima di rumah sakit, kan musimnya gini, nggak berani aku megang bayi gitu, nggak berani ketemu bayi gitu. Kan aku sebelumnya juga ruangannya ya ruangan yang infeksius. Kalau ketemu bayi kan resiko banget. Gitu. Jadinya aku close dulu, aku fokus kerja di rumah sakit. Terus memutuskan untuk kembali lagi ke baby spa. Oke, kayaknya passionnya di baby spa gitu ya. Tapi Mbak Retno, aku juga mau tanya dong, kan ini sekarang udah lumayan nih, namanya sudah mulai besar gitu ya, customer-nya juga udah banyak gitu. Tapi waktu itu mulainya itu gimana sih? Emang ngedapetin customer pertama gitu gimana? Mulainya penuh dengan suka dan duka. Waduh, gimana tuh? Aku di sini kan memulainya kan di Lamongan. Di Lamongan, jadi kan jarang orang yang tahu apa itu baby spa. Yang tahu orang itu kalau anaknya sakit dipijit ke Mbak Dukun. Gitu. Oke. Benar. Jadi pas awal-awal itu mungkin effortnya agak tinggi ya untuk mengenalkan ke bunda-bunda semuanya tentang baby spa. Kalau baby spa itu pijat yang dilakukan oleh terapis, dan ini itu yang nggak bikin anak nangis tapi jadi enjoy. Nah, tapi pada waktu perjalanannya itu nggak semudah itu, gitu. Jadi aku dikira tukang pijat, salah. sampai ditanya gini, Mbak, ada turunan tukang pijet ya? Nggak ada, Bu. Iya, dikirain turunan gitu kan, dari mbahnya gitu, dari siapa gitu. Iya, bener, gitu. Mbak, ini ada doa-doanya atau doa-doa suuk gitu nggak, Mbak? Ya gitu perjalanannya memang bener. Jadi saya sambil jalan, sambil ngasih edukasi ke bunda-bunda bahwa ini tuh nggak sembarang pijat, Bu. Jadi bisa untuk stimulasi anaknya, stimulasi tumbuh kembang, gitu. Oke, berarti susah juga gitu ya mengedukasi customer pada awalnya gitu ya, Mbak ya? Iya sih, memang karena stigmanya berbeda ya. Mungkin juga customernya mikir waktu itu, Mbak nggak ada jamunya nih buat anaknya habis dipijit, biasanya ada dikasih jamu, dikasih apa gitu kan? Benar. Tapi emang seiring berjalannya waktu ya, Mbak ya, semuanya bakal ada waktunya juga gitu ya untuk bisa mencapai titik kayak sekarang nih, sahabat Upscape. Coba aja lihat kalau ke Lamongan ya, bener ya, Mbak ya? Kalau di Lamongan. Iya, bener. Coba cari Little Bu, itu udah pasti kayak up banget deh. Udah pasti tuh kayaknya. Nah tapi ini Mbak, aku pengen tanya juga deh, kan udah mau jalan setahun gitu ya. Terus pandemi juga kemarin. Nah itu gimana Mbak pas pandemi? Kalau pandemi sebenarnya bisnis ini tuh benar-benar yang dibutuhkan sama ibu. Oke. Kalau home care, ibu-ibu tuh lebih seneng home care karena kan nggak pengen anaknya dibawa keluar. Jadi permintaan home care itu lebih banyak daripada ke gerai. Nggak apa-apa, karena itu berjuang, saya mau dari satu desa ke desa yang lainnya, saya tetap melayani home care. Oke, berarti tetap jalan gitu ya walaupun pandemi gitu ya, Mbak? Tetap jalan. Iya, tapi ya kita jaga diri sendiri sesuai dengan protokolnya. Oke.
Tapi Mbak, aku boleh tahu juga dong, kalau sekali treatment itu berapa sih? Awalnya ya? Iya. Awalnya itu dari, saya tuh sekali mijet awalnya itu 15.000. Wow. Sekarang udah 60.000 mijet aja. Belum kalau baby gym, kemudian baby swim, kemudian ada treatment master badan untuk balita, untuk anak-anak, itu beda sendiri. Wow. Jadi yang mulai yang harganya yang benar-benar murah di bawah standar sampai sekarang alhamdulillah cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Aku rasa cukup banget sih, kalau aku lihat dari ininya cukup banget sih kayaknya ya. Oke deh, tapi nih Mbak Retno dalam 1 minggu deh itu berapa kali ini sih biasanya, maksudnya berapa banyak sih yang datang gitu treatmentnya? Oh, kalau sehari itu paling enggak itu 2. Kan saya sendirian, jadi saya nggak berani ambil banyak-banyak gitu. 2 sampai 5 gitu. 2 sampai 5 gitu ya. Iya, karena sendirian. Iya, lagi nyari karyawan kan Mbak ya? Karena sendirian. Iya. Iya, lagi nyari karyawan juga ya. Tapi itu berarti kayaknya ada antriannya juga ya, listnya kayaknya panjang gitu ya? Iya. Jadi tuh alhamdulillah. Jadi tuh kayaknya pengen pijet nih babynya ke Mbak Retno. Tunggu dulu, lagi antri gitu ya. harus bikin janjinya tuh dari jauh-jauh hari banget berarti. Jadi ibu-ibunya itu paling enggak H-1 udah bisa reservasi. Kalau misalnya mendadak takutnya pas ibunya kegerai saya enggak di sini gitu, atau pas ibunya kegerai saya lagi treatment pasien yang lainnya. Jadi paling enggak harus H-1 atau H-2 lah biar enggak nunggu. Kan kalau bayi nunggu itu kasihan. Oh iya sih. Menunggu tuh emang paling enggak enak Mbak, apalagi nunggu jodoh lama banget gitu ya. Lama banget nih kalau masalah menunggu tuh nggak enak sahabat Ascap, nggak ada yang enak dari menunggu itu, lama nunggu. Tapi nih Mbak Retno sebelumnya udah pernah nyobain usaha juga atau ini usaha pertama yang dijalankan? Sebenarnya untuk usaha sejak kuliah tuh udah seneng jualan gitu. Pas kuliah udah berbagai macam yang dicoba, mulai dari kado wisuda, mulai dari jualan jilbab, kemudian yang terakhir itu jualan plester penyembuh luka dari aloe vera, gitu kan sesuai dengan bidang kita, gitu. Itu pas masa kuliah. Setelah kuliah bikin usaha yang lebih besar lagi, ini dia. Iya benar itu. Oke deh. Tapi nih Mbak, kan tadi aku juga udah diceritain sama Mbak Retno ya, kalau ada nggak enaknya pas di awal-awal gitu ya. Tapi kalau sampai sekarang gimana sih penerimaan dari customer-nya sendiri nih Mbak? Kalau tadi kan pas awal-awalnya masih salah sangka nih, dikirain tukang pijet gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau sekarang gimana tuh Mbak? Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah ibu-ibunya sudah aware banget sama apa itu baby spa. Jadi kadang kan aku menerapkan yang namanya value lebih besar daripada price. Jadi apa yang aku lakukan itu dengan setulus hati. Jadi ketika sudah aku treatment pertama, aku kasih edukasi, ini Bu, kalau misalnya bayi mau duduk dipijat gini. Meskipun aku kasih edukasi gitu, nanti sebulan lagi ibunya juga bakal panggil saya lagi gitu ya. Alhamdulillahnya itu sudah kenal saya, sudah kenal apa itu baby spa. Oke, kalau sekarang berarti lebih enak gitu ya, lebih enak dari pas di awal-awal kemarin. Dan juga nih Mbak Retno, kalau misalkan dari baby spa, ada baby gym, terus ada apa lagi sih tadi tuh? Nah, Mbak Retno pengennya baby swim juga gitu kan. Nah, ada treatment baru nggak sih yang lagi dipersiapkan gitu, yang pengen dikembangkan gitu dalam Little Bu? Ya, sebenarnya kan dulu kan cuma untuk baby, sekarang sudah ke balita. Balita sekarang juga ada master badan, kemudian mandi busa, seperti itu. Jadi nggak hanya untuk bayi-bayi, tapi juga untuk anak-anak. Oh, berarti sekarang udah sampai balita ya? Udah sampai balita nih? Anak-anak sampai
SD kelas 6 udah bisa. Oke, tapi di antara baby, balita, anak-anak itu mana nih yang paling ini? Mana sih yang paling banyak dipakai sama customer ya? Baby ya. Baby spa. Jadi satu paket, bener. Jadi satu paket baby massage, kemudian dipijat, kemudian di gym dan juga renang. Itu yang paling banyak. Kan itu untuk Bang juga. Oke. Jadi itu yang paling banyak itu ya Mbak ya. Tapi itu Mbak kan awalnya ikut pelatihan yang buat baby spa doang, pijat bayi doang atau gimana waktu itu? Waktu yang pelatihannya? Pijat bayi aja, kemudian aku lanjut ikut yang mom spa untuk ibunya, untuk ibu hamil dan juga postpartum. Kemudian ikut lagi yang patologi. Jadi yang untuk ketika bayi ada keluhan diare, kemudian alergi, saya ikut khusus yang patologinya. Oke, berarti banyak ikut pelatihan akhirnya Mbak ini ya, Mbak Retno ya? Dari ini. Nah sekarang ikut pelatihan lagi atau gimana Mbak? Pengennya ke prenatal yoga, ya doain aja semoga bisa ikut lagi ya. Iya, amin sih, kita doain ya sahabat Upscape ya. Aku yakin nih nanti kalau udah ikut lagi, udah gede lagi. Tetap cari karyawan belum ketemu kan Mbak? Mungkin nanti sahabat Upscape yang mau jadi karyawan yang Mbak Retno sekitar Lamongan bisa langsung di komen aja di bawah ini ya. Well tapi nih Mbak Retno kan buka baby spa, terus kerja di rumah sakit, terus resign, sekarang fokus di baby spa. Tapi kalau dibandingin, mana sih yang enak kerja di rumah sakit atau ngejalanin baby spa? Pilihan yang mudah atau sulit dijawab ya. Kalau saya pribadi, saya senang di baby spa. Senangnya di baby spa gitu ya? Senangnya di baby spa. Lebih senang di dunia bisnis. Saya lebih senang freelance karena saya tipe orang yang memang nggak suka aturan gitu. Jadi senang. Iya. Saya senang diri saya sendiri. Oke. Tapi waktu di rumah sakit di bagian apa sih Mbak dinasnya? Di ruang perawatan juga. Tapi ruang ini abu-abu gitu loh. Di ruang abu-abu. Kan sekarang kan musimnya COVID ya. Iya benar. Jadi masih di ruang abu-abu gitu. Oke deh, Mbak. Tapi ini aku juga bingung mau tanya apa lagi ya. Soalnya kayaknya aku terlalu terkesima gitu loh sahabat Upscape ya sama idenya Mbak Retno gitu. Wah, aku kenapa tidak bisa memikirkan hal ini juga ya? Nah, kalau aku juga bikin usaha ini kan cuan aku juga bisa banyak ya. Ya lumayan. Lumayan ya Mbak ya. Tapi itu kalau untuk gerai, awalnya nih Mbak, itu mulainya emang home care dulu atau gerai dulu? Home care dulu ke rumah-rumah dipanggil gitu. Terus habis itu kan untuk bikin gerai. Itu yang punya ide bikin gerai Mbak sendiri atau gimana? Saya sendiri, terus didukung sama orang tua, akhirnya bikinlah ini. Baiklah, akhirnya bikin gerai gitu ya. Nanti gerainya kayaknya akan bertambah besar ya sahabat Upscape ya. Terus akan banyak cabangnya, kita doain ya. Kita doain ya. Banyak cabang. Nanti kalau udah banyak cabangnya, main-main lagi ke Upscape lagi, cerita-cerita lagi sama kita di sini ya nggak sih? Oke deh. Tapi ini Mbak Retno kan banyak ya dari dari anak keperawatan sih khususnya ya. Yang sebenarnya juga nggak terlalu pengen kerja di klinik gitu, ada pengen mencari hal lain gitu kan. Nah kalau Mbak Retno waktu kuliah tipe yang kayak gitu juga atau gimana? Sebenarnya jujur ya, dari awal mungkin saya kepengennya itu di health planner. Tapi untuk masuk ke klinisi juga masih ada kepinginnya, tapi nggak sebesar saya bikin usaha sendiri gitu.
Jadi pas awal-awal keluar itu saya juga pernah ikut jadi asisten pribadi dokter, kemudian saya ikut pelatihan, saya buka home care, terus saya kerja di rumah sakit. Saya kan maksudnya itu sudah merasakan gimana di dunia akademik, kemudian di wirausaha, kemudian di klinisi. Saya merasakan ternyata saya lebih cocok dan saya lebih enjoy, saya lebih happy di wirausaha, di healthpreneur. Jadi saya mikir gimana caranya saya tetap berwirausaha tapi nggak keluar dari kompetensi saya sebagai seorang perawat. Saya pengen tetap memajukan kesehatan Indonesia, gimana caranya gitu loh. Nah ini saya memilih jalan untuk di baby spa ini. Oh gitu. Oke, baik. Wah, menarik banget tuh sahabat Abska. Kita tuh nggak pernah tahu jalan kita ke depan tuh seperti apa, benar nggak sih Mbak? Jadi nih buat kamu sekarang yang masih kuliah, kalaupun kamu ngerasa, ya aku kayaknya nggak bakat nih jadi perawat, nggak passion aku nih, banyak yang kayak gitu kan. Jangan kayak gitu sahabat Abskep. Karena apapun yang di depan kamu itu harus dikerjakan dengan totalitas. Karena kamu nggak tahu di depan kamu tuh bakal ada apa. Contohnya, Mbak Retno sudah menjadi seorang pengusaha, benar-benar menerapkan yang namanya nursepreneur. Nah kalau aku dulu waktu kuliah ya Mbak ya, waktu belajar tentang nursepreneur itu yang aku pikirin, wah jualan baju, jualan makanan, jualan kopi, apa yang lagi hype aja gitu, tapi tidak terfikirkan apa sih sebenarnya di bidang kita yang bisa kita manfaatkan gitu kan untuk dijadikan ladang usaha. Nah ini contohnya, bener-bener nih sahabat Abskep, kalau misalkan kamu nyari nursepreneur itu kayak gimana sih? Mbak Retno jawabannya, lihat aja Mbak Retno, nah itu dia yang nursepreneur. Oke deh Mbak Retno, aku juga mau tanya deh, ada nggak sih pengalaman tidak terlupakan deh selama menjalankan usaha sebagai seorang nursepreneur ini? Ada banyak sekali. Boleh diceritain ke kita nggak? Iya. Jadi pengalamannya banyak sekali ketika kita memilih untuk jalan menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis. Dari yang kita yang sebelumnya jadi karyawan, kerja di rumah sakit, dapat gaji bulanan, aman. Tapi ketika kita memutuskan untuk jadi seorang pebisnis, kan tidak tentu dapatnya berapa. Gitu. Yeah. Pas awal-awal mungkin terasa berat, ya memang berat gitu. Ketika kita sekarang kan mindsetnya orang karyawan itu sesuatu yang dibanggakan. Gitu. Punya gaji bulanan, benar. Gitu. Ada pakai baju dinas, gitu. Sedangkan kalau jadi pebisnis kan ya udah gini gitu loh, nggak tentu dapat berapa gitu. Tantangan yang pertama mungkin dari orang-orang sekitar. Banyak kok, sering banget saya itu mendengar omongan-omongan netizen. Iya, omongan netizen. Perawat S1 kok jadi tukang pijet gitu. Kan itu sangat menohok sekali kan, padahal mereka nggak tahu jalur kita itu ada di mana, bukan sembarang pijet biasa seperti itu. Nah itu nanggepinnya gimana? Nanggepinnya gimana Mbak? Nggak dibilang, waduh sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya jadi tukang pijet gitu. Ya aku sambil senyum aja pas awal kan memang kayak down gitu kan. Tapi aku udah memutuskan di sini aku harus tanggung jawab atas pilihanku. Jadi ya aku jawab ya nggak apa-apa, ini pilihanku, aku seneng di sini gitu. Saya jawab gitu. Kemudian yang kedua, pengalaman yang paling tak terlupakan itu memang pas home care. Jadi pas home care itu kan kita aku kan dari desa ke desa, jadi kadang jaraknya itu ya lumayan, ya itu kayak perjuangan banget, gini banget ya perjuangannya gitu. Jadi itu yang pengalaman yang nggak terlupakan, bener-bener memulai bisnis dari nol, bener-bener
mengenalkan ke masyarakat tentang apa itu baby spa, apa manfaatnya, seperti itu. Jadi kita beda Bu sama tukang pijat, kita beda sama Mbak Dukun, kita ada teorinya, kita tahu mana yang boleh dipijat, mana yang nggak boleh dipijat, kayak gitu. Oke, emang berat juga sih tuh. Yang paling sulit itu memang melawan perkataan orang, itu yang paling sulit sih Mbak. Contohnya, aku juga merasakan hal yang sama sahabat Upscape ya, karena aku lulusan keperawatan, aku nurse, tapi aku bekerjanya di broadcasting gitu. Aku bekerja di media. Yang orang-orang tuh, loh kok kerja di media kan perawat kayak gitu. Itu melawan perkataan orang-orang itu memang sulit. Itu butuhkan mental yang kuat sebenarnya, tapi ya udah. Itu sudah berlalu gitu ya Mbak ya, dan sekarang juga orang-orang udah ngelihat gitu kan, udah mendapatkan jawabannya. Oh, dia bilang tukang pijit kemarin, ternyata namanya sekarang baby spa, bukan tukang pijat. Jauh. Iya bener. Jauh Bu, bukan tukang pijat, ini mah baby spa. Oke deh. Tapi nih Mbak Retno, aku mau ngajak Mbak Retno main games dulu, boleh ya? Ini tuh games yang mainstream banget ya. Games yang udah biasa banget sebenarnya. Di konten-konten orang lain juga banyak games ini sebenarnya ya. Tapi biar asik aja nih, aku tambahin games ini nih karena aku juga penasaran gitu loh Mbak Retno ya. Jadi ini aku namain gamesnya tuh suka-suka aja lah kayak gitu, karena aku juga suka-suka aja nih mau ngasih pertanyaannya sahabat Upscape ya. Jadi Mbak Retno nanti tinggal milih, aku kasih 2 pilihan dan jawabnya itu cepet gitu ya. Misalkan pilih selingkuh apa diselingkuhin gitu, pilih berondong atau om-om yang kayak gitu. Yang kayak gitu ya. Aku jawab ya, aku tanya Mbak ya, kita mulai nih. Jadi perawat atau entrepreneur? Entrepreneur. Kerja di rumah sakit atau puskesmas? Puskesmas. Shift malam atau shift pagi? Shift pagi. Rawat inap apa rawat jalan? Rawat jalan. Baby spa atau pasang kateter? Baby spa dong. Jauh banget ya baby spa pasang kateter ya. Jauh banget. Jauh banget karena aku nggak tahu lagi mau mikirin apa tadi tuh ya. Karena kalau misalkan dibilangin tindakan-tindakan yang lain sih aku rasa wah kurang greget aja. Pasang kateter itu paling greget lah sahabat aku. Ya. Oke deh, itu tadi dia games yang ala-ala dan abal-abal itu ya sahabat Upscape ya. Nggak apa-apa sih, ini biar tambah seru aja nih obrolan aku sama Mbak Retno. Tapi nih Mbak Retno, rencana ke depannya apa lagi sih? Kan sekarang sudah baby spa, baby swim, baby shark, gitu. Ke depannya ada pengen usaha yang lain lagi atau gimana? Kedepannya memang pengen salah satunya tuh yoga untuk ibu hamil. Di masa pandemi gini kan banyak banget tuh ibu hamil. Iya benar. Iya ya. Nah kita. Iya benar kan. Benar. Nah kita bisa memanfaatkan peluangnya karena ibu-ibu sekarang itu sudah milenial. Sudah tahu nih gimana cara kehamilan yang sehat, yang enggak mager. Jadi sebenarnya itu yang sekarang itu dicari sama ibu-ibu hamil gitu. Pengennya sih nantinya membesarkan yang bisnis baby spa saya di Lamongan. Ya nanti doakan semoga nanti bisa ini ya, bisa buka cabang Surabaya, amin, Gersik ya gitulah. Oh, doain. Jadi kita doain ya sahabat Upscape ya, semoga tambah besar gitu ya, dan jangan lupa sahabat Upscape, Mbak Retno lagi cari pegawai. Oke deh, tapi Mbak Retno sebelum aku tutup nih untuk Ades Talk edisi kali ini, aku mau minta tips and triknya dulu deh dari Mbak Retno untuk sahabat Upscape semuanya, untuk teman-teman kita juga mungkin di bidang keperawatan yang ingin menjadi seorang entrepreneur.
Boleh deh, silahkan Mbak Retno. Boleh. Nah, teman-teman semuanya, ketika kamu memilih jalur entrepreneur, hal yang pertama yang kamu lakukan, niat. Dan satu lagi, jangan malu. Jangan malu untuk menjadi seorang entrepreneur. Jangan malu untuk dikatakan, ih kuliah tinggi-tinggi kok jualan, ih kuliah tinggi-tinggi kok bisnis. Itu yang membuat kita beda dari yang lainnya. Kamu harus tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu pengen. Jangan sampai kamu kerja itu bikin kamu makin stres gitu loh. Karena pekerjaan itu seharusnya bikin kamu happy gitu loh. Jadi ada sisi di mana meskipun kamu itu bekerja, kamu nggak dibayar, kamu tetap happy gitu loh. Jangan sampai kamu udah dibayar, tapi kamu makin stres gitu loh. Jadi kamu harus memilih apa yang kamu pengen, yang itu bisa mengembangkan kamu, yang nggak pengen kamu jadi seseorang yang memiliki mental block gitu. Kamu harus mengembangkan potensimu. Apapun yang terjadi, kamu harus memperjuangkannya. Kamu harus memperjuangkan mimpi-mimpi kamu, jangan peduli omongan orang. Seperti itu. Oke, itu dia sahabat Upscape. Terasa ya banget ya, semangatnya terasa banget nih sahabat Upscape. Jadi kalau misalkan kamu pengen jadi entrepreneur, kamu bisa ikutin saran-sarannya Mbak Retno. Harus punya mental yang kuat mendengarkan kata-kata netizen. Oke deh Mbak Retno, thank you banget nih udah sharing sama kita di kesempatan kali ini. Dan sukses terus untuk bisnisnya, sukses terus untuk baby spa-nya, dan semoga harapan-harapannya tercapai juga nih untuk di masa yang akan datang. Dan juga nih sahabat Upscape ya, kalau misalkan kamu pengen tahu sih tentang usahanya Mbak Retno, bisa dicek di mana sih Mbak? Di Instagram saya di littleboo ya. Atau di webnya di littleboo.com. Oke, bisa dicek di sana sahabat Upscape ya. Usahanya Mbak Retno, ada baby spa, baby swim, baby shark, dudu juga ada di situ. Jadi kamu bisa cek semuanya di situ. Langsung aja ke Instagramnya tadi ya Mbak ya, littleboo. Terus juga di websitenya juga ada littleboo.com. Ya. Oke deh sahabat Upscape, thank you sekali lagi Mbak Retno sudah sharing sama kita di kesempatan kali ini. Sukses terus ya Mbak ya. Amin, buat Adi juga, buat semuanya juga. Iya, thank you banget Mbak Retno. Dan sahabat Upscape, minggu depan aku masih bakal balik lagi dengan cerita-cerita lainnya. Tapi kamu jangan lupa dong, udah selesai nonton video ini, jangan lupa di komen, di subscribe, di like and share. Alright, see you next time. Bye.